Healthy People, apa kabar nih? Ketemu lagi sama aku, Nona Rizky, di vlognya My Alkes. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu atrial fibrilasi. Healthy People di rumah tahu nggak apa itu atrial fibrilasi? Nah, atrial fibrilasi ini merupakan penyakit gangguan irama jantung yang terjadi pada serambi atrium jantung, di mana atrium berdenyut dengan cepat dengan irama yang tidak teratur. Biasanya denyut jantung normal ini dalam keadaan istirahat sekitar 60-100 kali per menit dengan irama yang pastinya teratur. Tetapi denyut jantung disebut cepat apabila keadaan istirahat di atas 100 kali per menit dan dinamakan takikardi. Sedangkan disebut lambat apabila di bawah 60 kali per menit dan hal tersebut disebut bradikardi. Ini biasanya terjadi karena adanya gangguan sistem kelistrikan pada jantung, di mana sistem listrik pada jantung ini berfungsi untuk mengatur frekuensi dan irama dari pompa jantung. Atrial fibrilasi ini terjadi karena adanya gangguan sinyal listrik pada serambi jantung yang membuat serambi jantung ini bergetar cepat dan tidak beraturan, sehingga serambi jantung menjadi tidak berfungsi semestinya. Nah, kelainan kelistrikan jantung ini bisa dideteksi melalui pemeriksaan EKG. Namun, berkat teknologi yang disebut Artificial Intelligence, kelainan irama jantung ini mampu dideteksi dengan alat tensimeter digital, yang mana setiap orang bisa melakukannya dengan mudah dimanapun mereka berada. Healthy People di rumah sebenarnya nggak perlu terlalu khawatir sih, karena atrial fibrilasi ini tidak mengancam nyawa, tetapi perlu diingat ya Healthy People, jika dibiarkan dapat memicu terjadinya gumpalan atau bekuan darah di dalam atrium jantung. Nah, bekuan ini beresiko masuk ke dalam aliran darah dan menyumbat pada organ lain seperti otak, jantung, perut, bahkan di ginjal. Nah, jika gumpalan tersebut ke daerah otak dapat menimbulkan sumbatan pada pembuluh darah di otak yang dapat mengakibatkan penyakit stroke. Jika ke organ jantung dapat terjadi serangan jantung koroner, Healthy People. Selain tadi di otak, di jantung, sumbatan itu juga bisa terjadi di bagian perut, di mana jika sumbatan ini terjadi di bagian perut mengakibatkan keadaan kegawatan perut dan gagal ginjal jika pembuluh darah ke ginjal yang tersumbat. Selain itu, atrial fibrilasi dapat berakibat gagal jantung. Nah, atrial fibrilasi ini kadang tidak menimbulkan gejala apapun, sehingga banyak orang yang mengidapnya tidak menyadari bahwa sebenarnya detak jantungnya mereka itu tidak teratur. Healthy People, atrial fibrilasi ini memiliki gejala yang mungkin dialami, seperti cepat lelah, pusing, sesak napas, selalu denyut jantung yang cepat atau di atas 10 kali per menit dan tidak teratur. Lalu jantung terasa berdebar dan akan semakin terasa pada saat peningkatan aktivitas fisik. Dan yang terakhir, denyut jantung yang tidak teratur menimbulkan rasa sakit yang tidak nyaman. Atrial fibrilasi ini biasanya terjadi pada orang-orang dengan kondisi seperti berikut. Misalnya nih, dengan orang yang tekanan darahnya tinggi, atau orang-orang dengan penyakit katup jantung. Bisa juga terjadi pada orang dengan penyakit jantung bawaan, atau pengerasaan dan penyempitan arteri karena plak kolesterol atau aterosklerosis. Juga bisa terjadi pada orang dengan kelainan pada otot jantung atau kardiomiopati, serta peradangan pada lapisan jantung atau perikarditis. Nah, selain yang berkaitan dengan jantung atau penyakit dalam gangguan jantung, sejumlah penyakit yang dikaitkan dengan atrial fibrilasi adalah kelenjar tiroid yang terlalu aktif, asma, radang paru-paru, kanker paru, penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK, serta diabetes. Nah, sementara faktor risiko terjadi atrial fibrilasi adalah obesitas, kebiasaan mengkonsumsi alkohol, dan faktor usia.
Terapi dari atrial fibrilasi ini sendiri, yang pertama ada mengobati kelainan irama jantung, yaitu agar frekuensi dan irama jantung tetap pada keadaan normal. Pengobatan pertama ini biasanya dengan memberikan beberapa jenis obat-obatan. Nah, yang kedua, dengan cara pencegahan pembentukan bekuan darah dengan obat juga nih. Obat apa sih yang bisa digunakan untuk mencegah pembentukan pembekuan darah ini? Yang pertama adalah obat pengencer darah, yaitu obat yang mencegah terbentuknya bekuan darah. Nah, pemberian obat ini biasanya memerlukan pemeriksaan tingkat keenceran darah yang baik secara rutin terlebih dahulu. Jadi sebelum diberikan obat pengencer darahnya, pasien dipastikan sudah melakukan pemeriksaan tingkat keenceran darahnya. Yang ketiga, terapi kardioeversi elektrik, di mana terapi ini dilakukan dengan memberikan kejutan listrik. Dan yang keempat adalah ablasi dari jantung. Jika gagal dengan obat, maka tindakan ablasi merupakan pilihan terakhir. Nah, ablasi ini adalah tindakan operatif untuk memperbaiki sistem listrik jantung yang terganggu. Nah, healthy people, kesimpulan dari penjelasan yang udah aku jelasin tadi, waspada penyakit atrial fibrilasi karena dapat menyebabkan stroke, jantung koroner, gagal ginjal, dan penyakit kronis lainnya. Dan yang kedua, jangan lupa untuk selalu rutin melakukan pemeriksaan tekanan darah dengan kemampuan deteksi atrial fibrilasi sebagai langkah deteksi dini dari atrial fibrilasi ini sendiri. Dan yang terakhir, healthy people perlu ingat, segera konsultasikan dengan dokter jika ada gejala seperti yang tadi sudah dijelaskan. Gimana healthy people? Nggak perlu takut ya. Jadi yang penting healthy people harus selalu menjaga kesehatan dan rutin melakukan pemeriksaan. Salam sehat, dadah!